الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أيها الحاضرون فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فإن أكرمكم عند الله أتقاكم فاتقوا الله أيها الحاضرون لعلكم تفلحون فإن الله تعالى يقول في القرآن الكريم بعد أن أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال الرسول إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فيما روى إمامنا البخاري رحمه الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وقال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penghormatan kami sampaikan, kami ucapkan kepada Imam Masjid Al-Kautsar, Kepala Dusun Komplek ASEAN, alim ulama, tokoh masyarakat yang telah berhadir di malam yang sangat mulia ini, yang kami hormati para guru pengajian, guru-guru ngaji, asatidzah, ustadzat, dan juga yang sangat kami cintai semua para hadirin wal hadirat yang telah berhadir di rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Saudaraku, siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kita di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semuanya tanpa kecuali bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita semua, setiap manusia Allah berikan jatah dengan dunia ini semuanya S3. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita Pak, semua kita Bu, bahwa semua kita telah Allah berikan jatah dengan dunia ini S3. S pertama dunia itu adalah sekali, enggak dua kali. Dunia S2 sementara enggak lama, dan dunia akan berakhir dengan S3, yaitu sakaratul maut. Dunia sekali enggak dua kali, dunia sementara enggak lama, dan dunia akan berakhir dengan S ketiga, yaitu sakaratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa sambung pasti mati atau pasti akan merasakan mati, Pak. Ibu-ibu di belakang, kita ini setiap yang bernyawa pasti mati atau pasti akan merasakan mati. Karena ini beda Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah membahasakan dalam Al-Quran dengan kalimat yang sangat indah, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, bukan pasti mati. Bahasa pasti mati itu bahasa Aristoteles itu. Bahasa orang yang berpaham Darwin. Pengikut Darwinisme, orang-orang ateis, komunis, ya, orang-orang komunis membahasakan apa? Setiap yang bernyawa pasti mati. Kasar nggak kedengarannya, Pak? Kasar ya, kedengarannya agak kasar. Setiap yang bernyawa pasti mati gitu. Dan Al-Quran tidak membahasakan demikian. Al-Quran Allah bahasakan apa? Setiap yang bernyawa bukan pasti mati, dha'iqah. Apa arti dha'iqah? Merasakan kematian. Ayo sama-sama kita ilustrasikan sekarang. Ayo sama-sama coba kita hubungkan dengan makanan. Apa beda mencicipi atau merasakan dengan makan? Beda enggak? Beda.
Sama-sama ayo fokus Pak. Ayo fokus Bu. Ayo kita definisikan sekarang apa itu pengertian merasakan. Merasakan adalah meletakkan sedikit makanan di bahagian lisan tanpa perlu mengunyah. Tanpa perlu kita melakukan prosesi pengunyahan. Kemudian tanpa perlu kita menelan itu makanan. Itu namanya adalah merasakan. Sedangkan makan apa? Makan adalah memasukkan makanan ke dalam mulut dengan prosesi mengunyah berkali-kali. Nah, intinya apa? Makanan itu harus dikunyah, kemudian baru ditelan, itu namanya adalah makan. Nah, sekarang orang yang merasakan makanan, apakah sudah dianggap makan? Bagaimana nih jawabannya nih? Orang yang merasakan makanan, mencicipi makanan, apakah sudah dianggap makan? Belum. Orang makan bagaimana? Udah pasti ya sudah merasakan itu makanan, betul. Sedangkan mencicipi, sedangkan merasakan makanan itu sendiri belum tentu dianggap makan. Nah, ayo sama-sama sekarang kita hubungkan dengan bahasa Al-Quran. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa dha'iqah, merasakan. Nah, mati enggak berarti kita? Ya, ini. Merasakan mati. Berarti mati enggak nih? Hah? Ragu? Ya. Nah, tidak mati, Pak. Tidak mati, Bu. Enggak mati. Mati disuruh oleh Allah cuma merasakan. Karena apa? Kita orang-orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa akan ada kehidupan setelah merasakan kematian itu yang dikenal dengan alam barzakh, alam kubur. Alam kubur bukan kuburan yang kita gali, Pak. Alam kubur bukan kuburan yang kita gali, Bu, bukan. Jadi malaikat datang bukan ke kuburan yang kita gali, ke alam kubur. Mau mati nggak dikuburkan, mau mati tsunami tenggelam air, mau mati dia dibakar, tetap dia akan memasuki alam kubur dan malaikat akan mendatangi setiap orang yang bernyawa tadi. Hidup atau mati kita di alam kubur, Pak? Kita akan hidup di alam kubur. Maka Allah membahasakan kematian bukan pasti mati, tapi pasti merasakan mati. Kita akan hidup kembali di alam barzakh. Apa alam barzakh? Barzakhun. Dalam Al-Quran misalnya surah Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada satu laut Allah ciptakan, yang mana laut itu memiliki dua jenis air, tawar dan asir, tapi tidak saling bercampur ini laut. Karena apa? Barzakhun la yabghiyan. Apa arti barzakh? Pembatas. Maka alam barzakh, alam pembatas. Pembatas apa? Pembatas dunia dan akhirat. Dan alam kubur bukan akhir, permulaan akhirat. Maka salah kalau ada orang yang membahasakan, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, baru saja kita selesaikan pelaksanaan sholat jenazah. Untuk itu kami mengharapkan kepada para hadirin dan hadirat semuanya, ayo sama-sama kita hantarkan jenazah ini ke tempat peristirahatan terakhir. Betul ini bahasa? Bukan tempat peristirahatan terakhir, belum akhir. Dan belum tentu istirahat. Belum tentu istirahat. Saudaraku yang dirahmati Allah, sakaratul maut. Pasti kita akan merasakan kematian. Dan nanti kita akan mendapati suasana yang sangat menegangkan, di mana setiap kita akan menghadapi ujian yang sangat dahsyat. Yang mana ujian ini belum pernah kita alami, belum pernah kita jalani sebelumnya. Belum. Mekanisme ujiannya beda, Pak. Cara ujiannya beda. Kita waktu sekolah dulu, waktu kita di kampus dulu, kapan baru tahu soal ujian? Soal ujian kapan baru tahu? Di hari ujian. Nggak dikasih tahu oleh guru kita bahwa soal ujian nanti ini, nggak akan dikasih tahu. Namun beda dengan ujian alam kubur. Siapa yang hadir malam ini? Siapa yang hadir malam ini yang tidak tahu soal ujian di alam kubur?
Sudah ada bocorannya. Nabi Muhammad SAW telah membocorkan kepada kita umatnya apa yang akan ditanyakan nanti oleh malaikat untuk setiap kita. Betul? Siapa yang hadir malam ini yang tidak tahu soal ujian? Man rabbuka? Man rajulul ladzi bu'itsa fikum? Aw man nabiyyuk? Ma dinuk? Semua soal sudah kita ketahui, jawabannya sudah dipersiapkan, namun tidak semua kita nanti bisa menjawabnya. Aneh enggak? Aneh. Soal sudah ada bocorannya, jawaban sudah dipersiapkan, namun tidak semua kita mampu menjawab soal tersebut. Kenapa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut-mulut dikunci, ditutup. Kalau mulut sudah dikunci, mulut sudah ketutup, apa juga yang berbicara di hadapan Allah? Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka yang akan menjadi yang mampu nanti berbicara di hadapan kami. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka naik saksi terhadap apa yang mereka lakukan di dunia. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini, maksud wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan berbicara, kaki-kaki naik saksi, apa maksudnya? Amal kita, amal perbuatan kita yang akan berbicara. Makanya apa? Hati-hati. Kami ulangi, dunia S berapa? Dunia S3. Dunia sekali enggak dua kali. Dunia S2 sementara enggak lama. Dan dunia akan berakhir dengan S3, yaitu sakaratul maut. Maka cepat-cepat Pak, bagi kita yang masih aktif bermaksiat, cepat-cepat taubat. Hari ini ya dunia nyata, akhirat cerita. Nanti akhirat yang nyata, dunia tinggal cerita. Hari ini kita berada di atas tanah, sedangkan nanti tanah yang akan berada di atas kita. Taubat jangan nanti-nanti, karena nanti keburu mati. Taubat jangan kapan-kapan, karena keburu dikafan. Minta ampun sebelum ditimbun. Singkat sekali Pak hidup ini, dunia sementara akhirat selamanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita manfaatkan momentum ini untuk kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kemudian saya mengajak diri kami pribadi dan para jamaah semuanya untuk kita tingkatkan rasa cinta dan rindu kita kepada baginda Rasulullah SAW. Jangan sekedar cinta perasaan, tapi buktikan dengan pengorbanan, buktikan kita dengan mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Karena cinta tidak hanya sekedar perasaan Pak. Dalam pepatah Arab dikatakan apa? Syair Arab, ana uhibbu Laila wa huwa yuhibbu Laila wa hum yuhibbuna Laila, kulluna nuhibbu Laila wa Laila la tuhibbuna. Semua ngomong-ngomong si Laila, aku cinta Laila, ngomong di warung kopi, ngobrol di warung kopi tentang si Laila. Orang pada gila dengan si Laila, tapi Laila enggak pernah cinta kepada kita satupun. Begitulah hari ini, aku cinta Rasul, aku cinta Rasul. Apakah sudah benar cinta kita kepada Rasul? Pada kesempatan kali ini, apa eksistensi Nabi? Diutuskan ke muka bumi ini. Ngapain si Nabi Muhammad diutuskan? Untuk apa si Nabi Muhammad diutuskan ke tengah-tengah kita ini semuanya? Ini paling penting kita kaji malam hari ini insyaAllah. Untuk apa? Makanya Nabi Muhammad dikenal dengan Rasulullah. Dari kalimatnya apa? Rasul. Apa arti Rasul? Utusan. Nabi Muhammad diutuskan untuk menyampaikan risalah Al-Quran. Makanya nggak usah ngaku-ngaku umat Muhammad kalau belum benar bacaan Al-Qurannya. Nggak usah ngomong-ngomong aku cinta Rasul, aku cinta Rasul. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya kekasihku. Kalau belum bisa baca Al-Quran dengan benar, Rasulullah nggak ngakuin kita sebagai umatnya. Saudaraku, Nabi Muhammad dalam hadisnya tidak mengakui kita sebagai umatnya kalau kita belum membaca Al-Quran dengan benar. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan golongan kami, bukan termasuk umatku
man lam yataghanna bil Quran. Siapa saja yang tidak benar bacaan Al-Qur'annya, siapa saja yang tidak melantunkan ayat suci Al-Qur'an itu dengan bacaan yang benar, dengan bacaan yang indah, bukan umatku. Nah, sekarang kalau seperti itu standarisasi umat Muhammad, coba kita buat survei. Kita udah cocok belum ini? Nanggro Aceh Darussalam penduduknya yang katanya ini negeri syariat Islam. Siapa yang tidak cinta Nabi Muhammad di Aceh? Semua kita cinta Muhammad. Tapi coba lihat, apakah semua kita sudah benar bacaan Al-Qur'annya? Coba cek. Ngomong boleh ngomong tinggi-tinggi, politik lah, ngomong ekonomi Islam lah, ngomong itu penting. Tapi kalau nggak bisa baca Quran, nggak usah banyak ngomong dulu. Nabi sampai sedih, Pak. Nabi sampai menangis, dan Allah abadikan dalam Al-Quran tangisan Nabi. Allah mengabadikan dalam Al-Quran bagaimana Nabi sedih dalam Quran surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasul, apa kata Rasulullah? Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya umatku akan menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan. Sesungguhnya umatku akan mengabaikan Al-Quran. Sesungguhnya umatku akan meninggalkan Al-Quran. Umat Islam tapi nggak bisa baca Al-Quran. Ngeri. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan siapa saja yang hidupnya berpaling dari Al-Quran, yang telah dibawa oleh Rasulullah sampai berdarah-darah. Pak, sampai berdarah-darah Rasulullah membawa Al-Quran. Datang kita senyum-senyum cuman. Gampang kali Islam kita. Ya. Nabi Muhammad sampai diusir gara-gara Al-Quran. Kita sangat-sangat sepele, ya. Makanya wajar Allah katakan, apa kata Allah? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling dari zikri, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, barang siapa yang berpaling dari zikri. Apa arti zikri? Kalau kita lihat terjemah, mungkin terjemahannya itu adalah peringatanku, ya. Kalau kita buka tafsir, para ulama mufassirin menafsirkan zikir bukan hanya zikir subhanallah, subhanallah, bukan seperti itu aja zikir. Zikir adalah Al-Quran. Apa zikir? Al-Quran. Bahkan Ibnu Khuzaimah dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, maksud kami, afdalul zikri Al-Quran. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Jadi zikir apa artinya? Al-Quran. Yang kedua, zikir itu apa artinya? Majelis ilmu. Majelis ilmu kayak malam ini majelis Quran nih, majelis ilmu lah, majelis zikir nih. Kita sedang berada dalam majelis zikir ini. Kenapa majelis ilmu dikenal dengan majelis zikir? Karena di dalam majelis ilmu lah kita dizikirkan tentang Allah. Karena dalam majelis ilmu lah kita dizikirkan, diingatkan, diperingatkan tentang Allah. Maka majelis ilmu juga zikir. Yang ketiga, makna zikir apa? Makna zikir adalah solat. Apa? Solat. Dan Allah katakan sendiri, wa aqimis solata li dzikri, tegakkanlah solat untuk berzikir kepadaku. Ayo sama-sama kita fokus surat Toha 124. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari zikri. Zikri apa? Barang siapa yang berpaling dari solat, barang siapa yang berpaling dari belajar agama, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kehidupannya pasti morat-marit, pasti kehidupannya sempit, banyak masalah, maksiat di mana-mana. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang menyaksikan kehidupan yang sangat luar biasa sempit. Enggak aman hari ini, di masjid enggak aman, ke pasar enggak aman, ke pantai enggak nyaman. Di mana-mana hari ini maksiat merajalela. Apa penyebabnya? Jauh dari salat. Orang-orang sudah menjauhkan diri dari majelis ilmu, dan orang-orang sudah menjauhkan diri dari Al-Quran. Ini penyebabnya hari ini. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari salat. Berapa kali Pak kita dengar Allahu Akbar setiap hari? Berapa kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar berapa kali? Apa? 50 kali.
50 kali orang Islam setiap hari dengar Allah Maha Besar. Coba kita hitung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa? 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa? 6. Waktu iqamat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa? 8. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa? 10 kali 5 50 kali 50 ga. Berapa ga? 50 ga. Tapi Allah tetap kecil. Allah kecil, lebih besar toko, lebih besar kantor, lebih besar televisi, lebih besar HP. Kalau kami orang Takengon, lebih besar kebun kopi, lebih besar kuda, lebih besar semuanya itu. Allah kecil. Buktinya apa? Begitu banyak orang hari ini tidak memenuhi panggilan azan. Walaupun setiap hari 50 ga dengan Allah Maha Besar, tapi Allah tetap kecil sama masyarakat Aceh. Kafe-kafe coba itu. Maka hi kafe urung-urungnya. Urung-urung kahi kafe. Kenapa kan sibuk pak kafe? Kan hi kafe orang-orang. Kan tak kafe orang hi. Baik salah-salah apa? Kan tak kafe orang tapi hi kafe. Hi. Mupom hi mirip. Hayya 'alas shalah. Ayo solat, ayo ke masjid, bukan. Tek azan, coba perhatikan tek azan. Hayya 'alas shalah, ayo solat, ayo berwudu, bukan juga. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo solat, ayo sukses. Ayo solat, ayo bahagia. Ayo solat, ayo mendapatkan kemenangan. Ayo solat, ayo mendapatkan keberuntungan. Allah kawinkan solat dengan kesuksesan. Allah kawinkan solat dengan kemenangan. Allah kawinkan solat dengan kebahagiaan. Enggak solat, enggak mau bahagia. Maka hari ini enggak ada keberuntungan kita coba. Tinggal di negeri syariat Islam, kenapa hilang dari keberuntungan? Enggak beruntung. Kenapa? Mungkin sudah banyak orang meninggalkan solat. Maka Allah cabut al-falah dari Nanggro Aceh Darussalam. Coba cek hari ini koran. Apa yang berita tidak ada di Aceh? Awai tak dengar di Medan. Pemerkosaan di Medan tak dengar beritanya. Permerkosaan, pencabulan, sabu-sabu, pembunuhan, hubungan maaf cakap zina dilakukan oleh ibu kandung dengan anak kandung, ayah kandung memperkosa anaknya sendiri. Itu kita dengar dulu di Jakarta, kita dengar itu di Medan, di Surabaya, di Palembang, di kota-kota besar. Tapi hari ini berita itu terdengar di Nanggro Aceh Darussalam, negeri yang bersyariat Islam. Coba razia jilbab ada? Ada razia jilbab. Razia adu manuk. Nah, razia adu manuk. Razia urang hana solat. Jilbab rukun Islam bukan rukun Islam. Jilbab wajib, memang wajib, betul? Wajib, tapi rukun Islam bukan rukun Islam. Bukan rukun Islam. Main judi rukun setan, betul? Betul? Narkoba umul ma'asi, kata para ulama apa? Narkoba itu umul ma'asi. Apa umul ma'asi? Ibu, ibu, ma'asi maksiat. Ibu maksiat. Gara-gara narkoba maksudnya apa? Lahir maksiat baru. Apa itu? Ambil ayam orang, ambil kabel, ambil genset orang, kan? Harta orang harta dia kalau udah kena sabu itu. Enggak kenal mamanya lagi itu, enggak dikenalnya lagi itu ayahnya siapa kalau udah kena sabu. Maka wajar umul ma'asi. Ibu maksiat kalau udah kena narkoba, heng kepalanya itu, bunuh orang, pemerkosa, jadi pembunuh, jadi pencuri gara-gara narkoba. Maka wajar kata para ulama apa? Narkoba umul ma'asi, ibu dari maksiat. Angka perceraian di Aceh meningkat. Angka perceraian di Aceh meningkat. Bukan berkurang, makin meningkat. Maksiat merajalela di mana-mana. Di masjid ada orang bermaksiat. Hari ini Aceh lagi ribut-ributnya di masjid. Di masjid ribut. Lomba-lomba untuk jadi pemimpin, berlomba-lomba untuk jadi pengurus masjid.
Memelah-melah habis-habis dah. Belum pernah tak dengar di Jawa mimbar masjid hilang pas Jumaat. Pernah dengar? Pernah enggak? Saya belum pernah dengar. Saya belum pernah dengar di negeri orang itu hilang mimbar masjid pas mau solat Jumaat. Di Aceh nah apa hana? Nah hilang mimbar. Cara mana aja deh solat Jumaat. Aneh betul? Aneh betul, tapi nyata. Aneh tapi nah. Lah masjid urung pakai i pasai pelom. I pantai pelom. Enggak aman kan? Inilah tafsiran dari wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka kehidupan kita sempit. Di Aceh, Aceh Utara. Aceh Utara na viral berita hilang celeng masjid. Hana kasus. Nah tidur wadro. Longkalan ino masjid-masjid nyo na CCTV. Hana berarti hana pencuri kampungnya. Hana le pencuri. Hana le tak. Hana le tak. Karena alhamdulillah hana pasang CCTV. Bak kamu ini ka pasang CCTV. Nah orang bangga alhamdulillah Pak Ustaz. Kampung kamu akan maju. Kalau perkembangan Pak Ustaz, kamu deren bacut, pakan kena CCTV. Hai bro, nyan kan kemajuan, bertanda kalau pencuri. Betul? Maka di tempat kami, ya, hilang celeng masjid itu dah biasa berita itu. Bayangkan di rumah Allah yang maha melihat, di rumah Allah yang sami'un basir, yang maha mengetahui, yang maha melihat. Hana yang maha melihat sama pencuri, betul? Bak rumah-rumah Allah pun dicuri helm, dicuri Honda, dicuri mandu icu. Pepu yang je icu. Yang ke narkoba. Metacik anak narkoba. Hai tu so Allah le mereka kadang narkoba. Nyan bab maksiat le pemerkosaan belum. Ada baca Quran kemarin apa itu? Aceh darurat pemerkosaan di bawah umur. Aceh darurat pemerkosaan. Aceh darurat kristenisasi juga. Aceh darurat apa? Kristenisasi. Aceh beda dengan Jawa. Di Jawa mudah saat orang taman Kristen. Dengan hanya sekedar makanan disajikan bisa masuk Kristen. Karena memang sangat miskin di Jawa. Morat-marit hidup di Jawa. Apalagi selama Covid ini. Miskin kita orang Aceh untuk makan 3 kali sehari mudah, betul? Mudah, alhamdulillah. Maka haji sulit di Kristen orang Aceh ngembak makanan, sulit. Orang Aceh walaupun hanya solat 5 waktu, tapi untuk masuk Kristen maaf cakap, betul? Maaf tunggu untuk masuk Kristen. Walaupun buat narkoba, agen sabu-sabu, toke sabu di kampung, tapi untuk masuk Kristen sulit. Makanya Eropa sekarang, ini saya sedikit informasikan, ya. Eropa, negara-negara Kristen lagi menyorot Aceh sekarang. Bagaimana supaya Aceh ini harus Kristen? Maka dibikinlah gerakan G3M. Gerakan apa? Gerakan G3M. Ini hati-hati. Enggak kita ketahui. Kok bisa Pak Ustaz? Ya, G3M. Apa itu G3M? G gerakan. M3, M pertama memacari, M kedua menghamili, M ketiga mengawini. Maka tungku-tungku pun ikut korban G3M. Tungku-tungku bukan orang biasa. Karena tanya pungo inang. Pungo perempuan orang Aceh. Bukan orang Aceh. Dari zaman ke zaman memang trik teknis untuk mengelabuhi moralitas, akidah itu lewat perempuan. Terbukti dalam sejarah. Maka Aceh harus tapu pungo. Oleh orang Aceh harus tapu pungo dengan wanita. Maka dikenal dengan gerakan G3M, gerakan memacari. Siapa yang dipacari? Anak-anak kita yang kita kuliahkan ke Banda Aceh, anak-anak gadis kita yang kita kuliahkan ke Medan. Okey, yang jauh dari orang tuanya, toh dari kampung enggak pernah belajar agama, enggak pernah belajar kitab ini, enggak belajar kitab itu, enggak pernah belajar Al-Quran, enggak pernah dengar tausiah, enggak pernah kajian, langsung kirim ke Banda Aceh, langsung kirim ke Medan, ke Jakarta dan lain sebagainya. Kemudian jumpalah teman di sana, dipacarilah dia. M pertama, memacari. Yang hana SPP dikasih SPP, yang hana HP dikasih HP oleh abangnya. Untuk apa? Untuk M kedua, menghamili. Kalau udah hamil,
mengawini. M ketiga, kalau udah kawin, bang, aku nggak ingin masuk Kristen, biar abang aja yang Kristen. Kenapa dibilang nggak apa-apa? Targetnya anak nak lahir limang Kristen. Bukan sedikit angka untuk Nanggro, Aceh Darussalam, gara-gara perkawinan G3M. Dan tidak sedikit juga tungku-tungku ustaz-ustaz sudah menjual akidahnya gara-gara perempuan. Dan ini semua bahagian daripada kesempitan hidup. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sedikit lagi kami sampaikan sambungan ayat biar jangan terputus. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Koma, masih koma rupanya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat kelak nanti mereka akan dibangkitkan dalam keadaan mata mereka buta, enggak bisa memandang. Kenapa? Watena mata hana dibaca Quran. Di ayat selanjutnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Orang-orang buta ini protes Allah, ya Allah, kenapa aku hari ini tidak bisa memandang apapun, sedangkan aku dahulu bisa memandang, aku bisa melihat dengan jelas. Hari ini kenapa gelap? Allah memberi jawaban di ayat selanjutnya, qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha. Bukankah kami dulu telah menurunkan ayat-ayat kami, kenapa kamu melupakannya? Maka ngaku-ngaku umat Muhammad hanya peduli Quran. Karena Muhammad kan dia yang main-main kamu maunya. Muhammad Nabi kita bukan untuk bersenang-senang, untuk berfoya-foya, berekreasi, berpertualangan, bukan itu misinya. Misi Nabi Muhammad diutuh ke muka bumaunya untuk Quran. Masa umat genyan hana je baca Quran? Maka wajar Nabi marah, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Kan umat long yang hana je lom baca Quran. Kami tutup dengan satu ayat. Orang kafir pegahlah Al-Quran. Allah membongkar hasil mu'tamar. Allah membongkar hasil konferensi orang-orang kafir di zaman dahulu, zaman Rasulullah. Isi rapat raksasa mereka apa? Mereka berfikir bagaimana supaya orang Islam jangan lagi baca Quran. Wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir berkata, Quran surat Fussilat ayat 26. Apa kata Allah? Membongkar rahasia orang kafir, rahasia jahat, misi jahat orang kafir. Apa misinya? Orang kafir berkata sesama orang kafir, "Hai kawan-kawanku semuanya, la tasma'u li hadzal Qur'an." Jangan lagi kita mendengar Al-Quran. Usahakan supaya orang Islam jangan lagi mendengar Al-Quran. Bagaimana caranya? Walghaw fihi. Berikan hiburan-hiburan dalam kehidupan mereka. Bikin program-program yang membuat mereka terhibur, yang mereka lalai dengan program itu. Karena orang Islam kalau udah lalai dengan TV, kalau lalai dengan televisi, lalai dengan HP, lalai dengan dangdut, lalai dengan musik, lalai, la'allakum taghlibun, kita pasti akan dapat mengalahkan mereka, kata orang kafir. Ayat berapa? Fussilat ayat 26. Orang kafir berkata, jauhkan orang Islam dari Al-Quran. Bagaimana supaya orang Islam jauh dari Al-Quran? Bikin hiburan-hiburan, walghaw fihi, bikin hirup-pikuk, bikin senda-senda gurau biar mereka lalai, la'allakum taghlibun, supaya mereka bisa terkalahkan. Wallahu a'lam bishawab. Banyak yang kepingin kami sampaikan di momentum ini, namun waktu yang tidak memungkinkan. InsyaAllah kita akan coba lanjutkan di lain waktu, di lain kesempatan. Dan mohon maaf atas segala kekurangan kami. Ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.